Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semua, bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tidak kekurangan suatu apapun. Senang sekali saya bisa hadir menjumpai Sobat YouTube semua untuk memberikan sedikit informasi penting dan tidak kalah menariknya dengan informasi-informasi yang lainnya. Apakah informasi itu? Penasaran bukan? Seperti apa konten video yang saya sediakan buat Sobat YouTube semua? Langsung saja simak videonya hanya di Lukmanul Hakim Channel. Baik Sobat YouTube semua, tidur merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Karena pada saat tidur seluruh organ tubuh beristirahat, sehingga badan akan kembali menjadi rileks, segar, dan bugar setelah lelah beraktivitas. Selain itu, jika tidur dengan waktu yang tepat sekitar 6-8 jam di malam hari dan 20-30 menit di siang hari, tidur akan memberikan efek manfaat yang luar biasa buat kesehatan Anda. Di dalam Islam pun semua perbuatan bisa menjadi ibadah. Begitu pula tidur. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk beristirahat. Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa tubuh kita mempunyai hak untuk beristirahat. Tidur juga meremajakan kembali kulit tubuh dan menyegarkan jiwa. Namun, ada beberapa waktu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak tidur pada waktu-waktu tersebut. Lantas, kapankah waktu yang hendaknya harus kita hindari untuk tidur menurut Rasulullah SAW? Sebelum lanjut ke video informasinya, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, like, comment, and share video ini ke teman-teman Sobat YouTube semua. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat Sobat YouTube semua. Terima kasih. Jadi, kapankah waktu yang hendaknya harus kita hindari untuk tidur menurut Islam dan menurut medis? Inilah 5 waktu yang harus kita hindari atau dilarang untuk tidur dalam Islam maupun dalam ilmu kedokteran. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Tidur di waktu pagi memang godaan yang berat. Apalagi kita biasanya masih merasa mengantuk dan lelah karena aktivitas di hari sebelumnya. Dari Sakhr bin Wadi'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur, di mana beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka yaitu orang soleh adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terdapat kebiasaan yang menarik dan agung sekali mengenai kemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang soleh. Sampai-sampai walaupun mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak toleransi untuk istirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Karena ia adalah awal hari dan sekaligus seperti kuncinya atau sebagai kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rezeki, turunnya keberkahan, dan darinya hal itu bergulir dan mengembalikan segala kejadian hari itu atas kejadian saat yang mahal tersebut. Maka seyogianya tidurnya pada saat seperti itu seperti tidurnya orang yang terpaksa. Pada waktu pagi hari merupakan waktu yang penuh keberkahan, di mana orang-orang berbondong-bondong bepergian untuk beraktivitas memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebagai bentuk ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dilarang untuk tidur di pagi hari. Adapun secara kedokteran atau secara medis dapat mengakibatkan obesitas, pusing kepala, lesu seharian, meningkatkan risiko diabetes, depresi, meningkatkan risiko terkena serangan jantung, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Sobat YouTube semua, hindarilah tidur pada waktu setelah sholat subuh. Utamakan isi waktu tersebut dengan membaca Al-Quran atau qiraah atau tadabbur alam, dan banyak lain yang bisa kita manfaatkan waktu tersebut untuk tidak tidur di pagi hari. Nomor 2, tidur setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Sebagian ulama mengatakan siapa saja yang tidur selepas waktu asar
sehingga terganggu kejiwaannya. Maka janganlah ia mencaci selain dirinya sendiri. Jika selalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau pikiran semakin memburuk. Di saat-saat ini kita biasanya merasa mengantuk-ngantuknya karena jenuh bekerja seharian. Padahal tidur setelah sholat asar itu sangat dilarang karena akan membahayakan kesehatan. Secara medis pun dikatakan bahwa jika kita tidur di sore hari, tepatnya pada waktu sehabis asar hingga menjelang maghrib, akan membuat kita serasa pusing, badan sakit, sehingga seperti orang yang linglung. Dan dampak dari tidur di sore hari setelah sholat asar akan membuat jiwa atau pikiran terganggu, sehingga berakibat buruk sekali untuk kesehatan. Jadi sobat YouTube semua, hindari kebiasaan tidur di sore hari selepas sholat asar atau menjelang maghrib agar tubuh kita tetap sehat, bugar, dan tetap fresh selalu. Yang ketiga adalah tidur sebelum sholat isya. Mayoritas atau kebanyakan hadis-hadis Nabi menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, At-Tirmidzi mengatakan kebanyakan ahli ilmu atau para ulama menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberikan keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat isya, khusus di bulan Ramadan saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, di antara para ulama melihat adanya keringanan atau rukhsah, yaitu mengecualikan bila ada orang yang akan membangunkan untuk sholat pada orang yang tidur tersebut, atau diketahui dari kebiasaannya bahwa tidurnya tidak sampai melewatkan sholat waktu isya. Pendapat tersebut juga tepat, karena kita katakan bahwa alasan larangan tersebut adalah kekhawatiran terlewatnya waktu sholat isya. Biasanya jika tidur sebelum sholat isya akan kebablasan tidur sampai pagi, sehingga ada banyak kerugian yang kita dapatkan. Selain bisa melewatkan sholat isya itu sendiri, tidur yang terlalu lama juga tidak baik bagi kesehatan. Di dalam ilmu kedokteran pun mengatakan, tidur sebelum isya dapat mengakibatkan gangguan hati, bertambahnya berat badan, dan juga menyebabkan rasa malas yang berlebihan. Yang keempat adalah tidur setelah makan. Mungkin sobat YouTube semua, kalau larangan tidur setelah makan sudah sering kita dengar. Padahal setelah kita menyantap makanan, secara otomatis kita akan merasa ngantuk. Jika setelah selesai makan langsung tidur, maka proses pencernaan tidak berjalan secara maksimal, sehingga akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses metabolisme atau pencernaan. Karena itu, tidur setelah makan juga dapat membahayakan kesehatan. Hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya penyakit MAH, obesitas, perut tidak nyaman, dan lain sebagainya. Jadi sobat itu semua, silakan untuk tidak tidur setelah makan, karena efeknya sangat berbahaya sekali untuk kesehatan tubuh kita. Yang terakhir adalah tidur sepanjang hari. Maksud tidur sepanjang hari di sini berarti tidur yang dilakukan secara terus-menerus tanpa mengingat waktu. Terlalu banyak tidur tidak dianjurkan karena hukumnya makruh dan tentu tidak baik bagi tubuh kita. Banyak tidur dapat mematikan fungsi hati, menimbulkan kemalasan, sakit kepala, dan gangguan yang lainnya. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati mengatur pola istirahat. Jangan terlalu lama tidur, jangan terlalu sebentar juga. Karena di dalam Islam pun tidak dianjurkan untuk tidur terlalu lama dan hukumnya makruh. Karena banyak tidur dapat mematikan hati, menimbulkan kemalasan, dan gangguan kesehatan tubuh. Nah, itu tadi sobat YouTube semua, 5 waktu yang harus kita hindari untuk tidak tidur pada waktu-waktu tersebut. Karena pada waktu-waktu tersebut akan sangat buruk bagi kesehatan kita kalau kita tidur pada waktu tersebut. Secara kedokteran pun telah dijelaskan dan secara Islam pun telah dijelaskan pula, serta dampak atau efek yang akan ditimbulkan apabila kita melakukannya. Oke sobat YouTube semua, mungkin itu saja dulu video informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberkahkan umur kita, rezeki kita, panjang umur, serta selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini, dan terus dukung video ini atau channel saya ini dengan cara klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.